Halo kan, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di channel Best Tech ID. Kali kita berkesempatan untuk mereview dari ROM MIUI 13 by Xiaomi EU di Xiaomi Redmi Note 5 Pro atau Wired ya kan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk pembahasan seperti biasa, di sini kita akan membahas dari pertama fitur-fitur yang ada di ROM ini, yang kedua dari penggunaan baterai, yang ketiga kita akan tes benchmark, dan yang keempat kita akan tes gaming, dan yang terakhir kita akan tes dari kamera ya kan sini. Nah, langsung kita cus ke tutorial atau ke pembahasan pertama, itu fitur-fitur yang ada di ROM ini ya kan. Kita cus ke pembahasannya. Nah, yang kita bahas pertama itu dari fitur-fitur yang ada di ROM MIUI 13 by Xiaomi EU ini kan. Yang pertama untuk tampilan UI seperti ini. Untuk control centernya sudah transparan ya kan. Di bagian control center kita bisa setting sini di bagian pencahayaan. Lalu di bagian sini juga ada Mi Smart Hub. Jadi kalau misal kalian punya misal kayak Mi Band atau kayak pokoknya yang ekosistemnya Xiaomi, kalian bisa konekin ke situ ya kan. Lalu di sini ada buat musik. Bagiannya sampai di sini juga sama seperti ini kan, untuk ininya transparan. Jadi kalau misal kalian nanti install ininya abu-abu, kalian bisa di bisa diaktifkannya lewat opsi pengembang, atau kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Saya sudah menjelaskan bagaimana cara untuk mengatasi hal status bar seperti ini yang jadi abu-abu. Nah, untuk di bagian setelan kita bisa menemukan beberapa hal yang bisa kita setting ya kan. Di bagian wallpaper personalisasi kita bisa setting sini dari ada beberapa wallpaper yang terbaru ya kan. Sebagai contoh ini wallpaper, ada 10 wallpaper di sini. Kita bisa setting untuk wallpaper itu pun juga banyak dan bagus-bagus ya kan di sini. Nah, lalu dari font juga sama. Lalu di sini dari bagian tampilan selalu aktif, dan juga ini kita bisa tampilkan dari AOD. Tapi ini saya nggak merekomendasikan buat kalian ya kan, karena dia ROM portingan ya kan. Jadi karena ROM portingan, jadi dari ROM portnya ini kebawa ke HP ini. Jadi harap maklum kalau ada fitur-fitur seperti ini. Tapi saya nggak menyarankan buat kalian diaktifkan dari fitur AOD ini, karena ya HP ini kan pakai layar IPS. Jadi kalau misal kalian diaktifkan itu nyala ya tetap nyala, nggak bakal cuman kayak AMOLED yang cuman jamnya doang nyala ya kan, beda. Jadi takutnya nanti layar kalian bisa burn in atau shadow. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu ada power menu akses seperti biasa, ada komedi layar putar, lalu ada charging animasi. Di sini ada beberapa charging yang bisa kita setting dari misal glow. Untuk glow nanti charging animasi seperti ini ya kan. Di sini kita colokkan. Nah, glow seperti ini untuk glow. Dari flow seperti ini. Nah, lalu ada juga dari kita bisa setting jadi wave. Nah, sepertinya ya kan. Tapi saya lebih suka yang glow sih. Lalu bisa kayak biasa ada jalankan kamera mode saku. Lalu kita di sininya bagian tampilan ada mode gelap, dan mode gelap lain bisa kita setting sini. Buat mode gelapnya bisa buat aplikasi third party di sini. Lalu untuk tingkat kecerahannya di sini kita setting juga. Di sini ada auto brightness sama kayak biasa. Lalu ada anti kelip. Nah, mode anti kelipnya apa bang? Mode anti kelip itu kayak mode yang misal layarnya AMOLED. Sebagai contoh ini Redmi Note 10 Pro ya kan, Note 10 Pro, Note 10 biasa. Nah, ini kalau misal kalian disimak ya, layarnya kan kayak ada bergaris-garis nggak tuh? Di kamera kelihatan sih satu sini. Nah, kayak bergaris-garis kayak ada berbayang-bayang kan. Nah, itu namanya anti kelip, atau istilah kalau di AMOLED tuh kayak berbayang-bayang, istilahnya kalau itunya refresh rate. Nah, ini fungsinya untuk meminimalisir dari berbayang-bayangnya itu. Tapi ini karena pakai layar IPS jadi nggak berpengaruh sama sekali kan. Ini adalah fitur yang dibawa dari ROM portingannya. Lalu dari adanya ada mode baca seperti biasa, skema warna, ada refresh rate layar juga yang bisa sampai, ya ini masih standar sih, aslinya bisa sampai 90 Hz untuk bawaan dari portingannya, cuman karena mungkin udah dihapus sama developer buat build propnya, jadi tampilnya hanya 60 Hz saja. Untuk lain-lain sama seperti ini, ada mode sarung tangan, oke, allow rotation.
Nah, untuk lain-lainnya di sini di bagian notifikasi dan pusat kontrol, kita bisa setting lagi ya kan di bagian apa namanya? Ada switch control ininya, rumah cerdas, lain-lain. Lalu di bagian setelan tambahan dan fitur spesial, kita bisa setting-setting dari bilah sisi, asisten, kamera depan, jendela mengambang, ruang kedua, dan mode mudah. Nah, mungkin itu ya, sisa-sisanya sama kayak ROM UI pada umumnya. Dan kita ke pembahasan selanjutnya, itu tes performa dari ROM ini ya kan. Karena untuk pembahasan fitur-fitur kita sudah selesai sih. Kita ke pembahasan selanjutnya, itu tes performa dari ROM UI 13 by Xiaomi EU. Oke. Nah ya kan, di sini kita akan membahas dari benchmark atau tes performa. Di sini ada beberapa aplikasi ya kan, dari Ubuntu, GPU, PCMark, Geekbench 6. Untuk pertama kita setting dulu dari opsi setelannya, kita setting untuk mode performance di sini. Karena ada beberapa aplikasi yang harus kita running terlebih dahulu. Terutama di bagian Geekbench 6 ya kan, sama PCMark. Pertama kita harus dari GPU Mark di sini. Untuk GPU Mark kita dapat skor kurang lebih sekitar berapa ini, kita lihat 456.000. Nah ini segini besar ya kan, untuk HP kelas yang harganya udah di bawah 1 jutaan. Ini kita dapat second bisa sekitar 600.000. Kalau kalian hoki-hokinya bisa dapat 500, cuman paling minusnya di bodinya aja ya kan, yang kalian harus dirawat lagi. Nah ini untuk GPU Mark kita dapat FPS rata-rata di sekitar 35 sampai 40 FPS ya kan, bisa dilihat nih, smooth, lancar ya kan. Ini saya sudah aktifkan dari mode performance-nya ya kan sini. Nah, oke, kita ke aplikasi selanjutnya di sini, yaitu aplikasi Antutu Benchmark. Oke, kita buka Antutu Benchmark. Dan kita dapat skor kurang lebih sekitar hampir 168.365 seperti ini. Nah, semisal ini juga ada agak berbeda ya kan. Semisal kalian pakai RAM Redmi Note 5 Pro nya yang RAM 3GB, tinggal 332, mungkin akan berbeda dari nilai poin di bagian memori ya kan. Jadi jangan terlalu difokuskan dari ini ya. Tapi untuk performa di ROM ini sih nggak jauh beda dari ROM UI pada umumnya kan. Dan untuk coolingnya juga bisa dilihat dari kernel juga bagus ya kan, dari suhu 34 turun ya kan, malah bukan naik, turun terus turun, tapi di akhir-akhirnya juga naik di sini. Jadi untuk kernelnya ini, kernel bawahnya juga dibilang bagus ya kan, nggak harus kita ganti kernel lagi. Nah untuk aplikasi Antutu sama GPU Mark kita sudah tes. Kita ke aplikasi selanjutnya namanya Geekbench 6. Nah untuk Geekbench 6 saya sudah tes ya kan, untuk skornya kurang lebih dapat ratusan untuk single core-nya. Untuk multi core dapat sekitar hampir 1000. Cuman karena saya nggak bisa tampilkan dari saatnya, kita akan tes ulang ya kan. Di sini kita run GPU benchmark dan kita tunggu hingga proses run benchmarknya selesai ya kan di sini. Oke. Nah ini ya kan, untuk Geekbench 6 kita dapat skor kurang lebih seperti ini ya kan. Untuk single core kita dapat 294, dengan multi core sekitar 1092. Nah seperti ini ya kan, untuk skornya seperti ini, detail-detail seperti ini ya kan. Oke. Nah di sini kita sudah selesai untuk membahas dari segi performa di ROM ini ya kan. Untuk performa sih saya bilang untuk ininya nggak jauh beda kayak ROM UI pada umumnya. Yang saya rasa sih lebih adem dan juga lebih agak sedikit peningkatan lah dari ininya. Dan kita ke pembahasan ini dari penggunaan baterai dari ROM ini ya kan. Kita ke pembahasan selanjutnya, oke. Sini. Nah ini kita sedang ada di pembahasan ini, itu pembahasan dari penggunaan baterai. Untuk penggunaan baterai sih di ROM ini selama saya pemakaian sekitar 3 harian, ya saya rasa sih nggak jauh beda kayak MIUI pada umumnya, awet seperti biasa. HP ini kuat sekitar, dapat SOT sekitar 4-6 jam tergantung penggunaan kita juga ya kan. Dari
dan juga dari umur baterai kita juga. Ini kan tergolong HP yang udah lama atau udah tua. Misal HP kalian belum ganti baterai dari awal beli, mungkin ada sedikit perubahan ya kan, dari perbedaan dari skor yang ada di HP saya ini. Kalau biasanya saya dapat SOT sekitar 4-6 jam, dengan waktu hidupnya tuh bisa sekitar 8-9 jam pokoknya seperti itu. Nah, untuk reset baterainya kalian bisa lihat di slide berikut ini ya kan, di sini. Nah, setelah kalian lihat hasil dari reset baterai penggunaan dari HP saya, kita ke sesi selanjutnya, itu sesi tes game dari ROM ini ya kan. Kita langsung saja ke sesi selanjutnya. Oke, ke tes game dari HP ini. Nah, untuk game yang kita bahas pertama ini adalah game PUBG Lite di sini. Nah, untuk settingan kita dapat kurang lebih sama kayak ROM Pixel Plus UI kemarin ya kan, kita bahas. Itu dapat sekitar smooth extreme kayaknya. Sebentar, mohon maaf untuk jaringannya agak sedikit nge-lag ya. Nah, ini sudah dapat smooth extreme di sini dengan HD extreme juga. Tetapi main di smooth extreme aja. Dan kita akan coba main Battle Royale, dan kita langsung aja masuk ke dalam in-game dari game PUBG Mobile-nya. Oke, di sini. Untuk koneksi mohon maaf agak sedikit gangguan juga. Oke. Nah, kita sudah di dalam game PUBG Mobile ya kan. Untuk FPS di sini kita dapat kurang lebih sekitar 40 sampai 35 FPS ya kan untuk minimalnya. Sini FPS bisa kelihatan ya kan. Untuk game turbonya seperti ini settingannya. Kita bisa setting dari voice over, timer dari dan lain-lainnya, sama kayak game turbo Xiaomi pada umumnya. Bisa lihat untuk ini smooth ya kan. Nah, ini kita ikutin orang random aja di sini, kita turun kemana aja bebas. Nah, ini jaringannya agak gangguan ya kan, mohon maaf di sini. Kita skip dulu, kita perbaiki dari jaringan. Oke. Nah, ini ya, mohon maaf tadi agak sedikit gangguan dari jaringan ya kan. Ini sudah saya perbaiki untuk di pesawat seperti ya kan, smooth ya kan. Kita dapat FPS kurang lebih di sini sekitar berapa ini? Kalian bisa lihat aja ya kan, untuk FPS sekitar 50 sampai 45. Di sini sih 60 ya. Cuman menurut saya sih agak nggak akurat. Paling sekitar 45 FPS ya kan di sini. Standar ya kan. Smooth. Oke, ini turun di mana nih? Jangan-jangan bot lagi. Wah iya, ini bot nih. Kita turun dulu. Oke, kita turun. Ini turun di mana ini? Jadi lihat ya kan, untuk ini smooth. Dari ininya juga rendering grafik GPU juga bagus, nggak nge-lag. Nah, bisa dilihat untuk FPS kita dapat sekitar segini ya kan. Oke, kita turun dulu dan kita cari senjata terlebih dahulu ya kan di sini. Nah, ini ya kan, kita sudah dapat senjata sih, kita cari musuh terlebih dahulu ya kan. Tadi kita mendengar suara tembakan di sini. Untuk gameplaynya smooth ya kan, seperti biasa. Nah, bisa dilihat. Mungkin ini kan PUBG Lite. Kalau untuk PUBG normal mungkin nggak jauh berbeda ya kan. Paling di bagian settingan aja yang agak berbeda di sini. Bisa dilihat smooth seperti biasa. Oh, udah orang loh. Mohon maaf kalau gameplay saya noob ya kan. Mohon maaf. Dari mana orangnya ya kan? Oh itu.
Jadi untuk gameplay PUBG seperti biasa smooth ya kan. Nah, mohon maaf kalau permainan saya noob, saya nggak bisa. Soalnya saya jarang main PUBG sih, seringnya mainnya ML. Oke, dan kita akan bermain satu match ya kan. Di sini untuk PUBG bisa dilihat smooth ya kan. Kita bermain satu match dan kita lihat dari segi performa. Oh ya, untuk baterai kita ada di 77%. Kita pakai mode performance dan kita lihat dari hasil akhirnya. Oke, di sini chicken dinner kita ya kan di sini, dan kita dapat MVP sudah pasti. Jadi untuk PUBG Mobile di ROM itu bisa berjalan dengan baik ya kan. Bisa lihat smooth banget ya kan untuk ini. Ini saya tanpa gyro ya kan. Mohon maaf kalau permainan saya juga gak terlalu jago di sini. Tapi kill saya lumayan sih 17. Tapi nggak terlalu begitu jago lah, nggak terlalu kompetitif di sini. Nah, untuk PUBG Mobile bisa dibilang lancar dan smooth ya kan di sini. Dan kita ke permainan selanjutnya itu Mobile Legend. Kita slide dulu atau kita swipe dulu ke in-game dari Mobile Legend ya kan, oke? Nah, dan kita ada sekarang di dalam gameplay dari Mobile Legend atau in-game-nya. Di sini kita untuk FPS kurang lebih di lobby dapat sekitar 60 FPS ya kan, bisa dilihat di sini. Nah, FPS-nya 60. Untuk grafik sih kita dapat kurang lebih seperti ini ya kan. Di refresh rate tinggi dengan grafis tinggi, kita set rata kanan terlebih dahulu di sini, oke. Kita set rata kanan semua, rata kanan, kontrol juga sama, rata kanan, interface, jaringan, oke. Nah, ini sudah rata kanan semua ya kan. Kita akan bermain mode ranked di awal season ini ya kan. Nah, kita udah reset di sini. Oke, dan kita klik mulai start di sini. Oh iya, untuk PUBG saya lupa menjelaskan tadi. Untuk baterai tadi kan sekitar 70 berapa bisa lihat tadi ini ya. Sekarang baterai 69 ya kan. Ini kita pakai mode performance, jadi mulai mungkin agak pengaruh juga untuk penurunan baterainya kan. Jadi mungkin untuk disarankan buat kalian tuh mainnya di mode balance saja. Kalau untuk mode performance emang resikonya baterainya agak sedikit lebih cepat habis di sini. Dan kita langsung aja ke dalam in-game dari game Mobile Legends ya kan di sini, oke, ke gameplaynya. Nah, kita sudah ada di dalam gameplay Mobile Legends ya kan, bisa dilihat untuk ininya smooth ya kan seperti biasa. Kita pakai hero favorit saya yaitu Argus atau kecoa saya sering sebutnya. Kita dapat FPS kurang lebih di sini berapa ini? 35 sampai 40, kadang 60 ya kan di sini. Oke, ini ngapain Vale ngikutin gua? Ini ngapa kesini semua anjir, bawahnya udahlah. Tapi dia lawannya gampang. Ayo kita bikin first bot dulu. Kayak ini bot dah. Awal season dapat bot, alhamdulillah bagus. Kita cari mainnya kayak kan. Ya, kita yang dapat first bot. Dan untuk gameplay seperti itu ya kan, smooth ya kan, bisa dilihat. Jadi untuk apa namanya, game untuk di HP Redmi Note 5 itu masih bisa berjalan dengan mulus ya kan, walaupun HP ini udah tergolong tua ya kan, karena yang usianya pun udah lumayan tua ya kan sini. Ini HP keluaran tahun 2017-an ya. 2017-an kayaknya. Kalau emang salah saya boleh koreksi aja di kolom komentar, oke? Ini pada kenapa sih tim gue? Kayaknya bot lah ini mah. Oke, kita akan bermain satu match ya kan di sini, dan kita lihat dari performa dan lain-lainnya. Oke, kita ke akhir dari gameplaynya. Oke, untuk gameplay smooth seperti biasa, nggak ada kendala ataupun masalah yang berarti. Oke, dan kita win lagi ya kan untuk main game kali ini. Alhamdulillah dapat bot ya kan awal kita bermain season, dan dapat efek juga alhamdulillah untuk nambah-nambah statistik kita bagus. Kita bermain kurang lebih sekitar berapa ini, sekitar 10-11 menit dengan baterai berkurang sekitar 8%. Ini kan pakai mode performance ya kan, jadi agak dimaklumin. Sini kita dapat
MVP sudah pasti. Nah ini untuk akun kecil saya kan, di sini untuk akun utama saya berbeda lagi di sini. Kenapa bang nggak main di akun utama? Kalau akun utama harus pindah-pindah Gmail lagi, jadi kita pakai Gmail ini, pakai akun Facebook sih sebenarnya. Nah ini untuk akun utama saya. Kalau ingin mabar bisa aja untuk add dari ID-nya ya kan sini. Nah, kita bisa cari aja nickname-nya. Nah jadi untuk Mobile Legend dan juga PUBG itu bisa berjalan dengan baik di ROM ini. Kita ke sesi selanjutnya, itu sesi dari kamera di HP ini ya kan. Kita langsung ke pembahasannya. Nah untuk kamera ya kan, di sini kita ada dua aplikasi yang kita install, yaitu ada kamera biasa atau bawaan dan juga Gcam. Untuk kamera bawaan seperti ini, dari UI-nya nggak jauh berbeda ya kan dari kamera MIUI pada umumnya. Untuk settingannya seperti ini ya kan. Dari watermark bisa kita setting, dari kualitas gambar dan lain-lainnya. Cuman nggak ada settingan kayak misal ketajaman, kontras dan lain-lain, itu udah nggak ada ya kan. Kita juga sini install Gcam di sini. Untuk Gcam juga berfungsi dengan baik ya kan, dari semuanya portrait, lalu dari mode malam. Nah ini night mode. Untuk yang mau link Gcam-nya saya taruh di video di bawah. Ini untuk Gcam-nya, saya pakai Gcam yang ada mode Leica-nya di sini. Bisa ditambahkan dari config lain juga di bagian sini. Kita tap aja, nanti bisa kita tambahkan dari config lainnya. Oke, semuanya berfungsi dengan baik. Dan saya tampilkan dari beberapa slide foto dan video dari hasil kamera dari ROM ini kan. Kita bisa lihat di slide berikut ini. Nah ya kan, kalian sudah melihat kan dari hasil foto yang sudah saya tampilkan tadi dari ROM ini, dan juga hasil foto dari Gcam juga. Nah bagaimana dengan kesimpulannya? Kita saja ke slide selanjutnya, itu kesimpulan dari ROM ini ya kan. Kita saja ke slide selanjutnya. Nah kita sudah sampai di closingnya nih kan. Nah, jadi bagaimana untuk ROM ini bang, diinstal di Redmi Note 10, Redmi Note 5. Untuk ROM ini saya bilang bagus ya kan, seperti ROM MIUI pada umumnya. Yang sering saya bahas dari Xiaomi EU itu sudah pasti nggak ada yang mengecewakan. Dari Redmi Note 10, Redmi Note 4, Redmi Note 8, Redmi 8, Redmi Note 7, yang HP-HP yang sudah saya bahas itu semuanya yang untuk menggunakan ROM Xiaomi EU itu sudah pasti bagus dari segi performa, dari segi baterai, penggunaan baterai, sinyal dan lainnya itu pun nggak ada kendala sama sekali ya kan. Jadi buat daily use itu bisa dibilang recommended buat saya. Terlebih untuk HP ini kan nggak dapat MIUI 13, cuma mentok di MIUI 12 aja. Jadi untuk kesimpulannya, untuk ROM ini bisa saya rekomendasikan buat kalian yang sedang mencari ROM MIUI 13 yang awet dan juga smooth ya kan. Nah mungkin ada di tutorial cara install dan juga reviewnya dari ROM ini. Nah untuk yang mau request ROM lainnya boleh aja sertakan di kolom komentar, kita diskusi di situ. Dan jumpa lagi di video selanjutnya kan. Adios dan sampai jumpa. Dadah sobat.